Sejak dulu Australia yang merupakan negara tetangga seringkali saling sikut dengan Indonesia. Bahkan beberapa konflik yang merebak membuat kedua negara bersih tegang. Salah satu konflik yang cukup hangat antara Indonesia dan Australia dapat dilihat dari sengketa Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, pihak Australia mengklaim bahwa pulau tidak berpenghuni itu masuk ke dalam wilayahnya. Imbasnya banyak nelayan NTT yang melaut di wilayah itu dan ditangkap oleh otoritas Canberra. Pergesekan antara kedua negara ini tentunya cukup rentan menjadi konflik yang lebih besar, seperti perang militer. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa negara mulai sadar bahwa perang militer menghabiskan banyak uang hanya untuk menunjukkan kekuatannya di dunia. Yang pada akhirnya beberapa negara memilih untuk melakukan perang dagang atau ekonomi untuk memberikan pukulan telak kepada negara musuh. Dan hal tersebut bisa saja terjadi antara Indonesia dan Australia. Solidaritas di antara kita perlu dikedepankan, terutama jika salah satu kita. Meski Indonesia dan Australia seringkali bersitegang, namun sebagai negara tetangga, keduanya tentu memiliki hubungan dagang yang kuat dan juga strategis. Bahkan lebih dari itu, perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari data terkait kerjasama di sektor ekonomi antara Indonesia dan Australia yang meningkat mencapai 6,9% di tahun 2018 hingga 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa data juga menunjukkan bahwa investasi Australia di Indonesia berjumlah 5,4 miliar dolar. Sementara investasi Indonesia di Australia tumbuh 11% menjadi 454 juta dolar selama periode yang sama. Austrade pun memperkirakan bahwa lebih dari 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia. Maka dari itu, banyak para ahli ekonom yang mengatakan bahwa Indonesia dan Australia saling ketergantungan di sektor dagang. Bukan tanpa alasan, mengingat kedua negara pun turut bergantung pada hasil ekspor-impor yang saling menguntungkan. Namun tentunya, kerjasama di sektor ekonomi ini pun bergantung pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Jadi bisa saja ketika hari ini Indonesia memiliki konflik dengan Australia, bukan hanya hubungan diplomatik, tapi hubungan dagang yang strategis itu pun akan turut terputus. Skema terburuknya Presiden Prabowo Subianto yang terkenal dengan ketegasannya akan memutus ketergantungan Australia terhadap produk-produk domestik dari Indonesia. Tentu ini akan menjadi mimpi buruk bagi Australia di masa yang akan datang. Bagaimana tidak, Indonesia menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu pemasok utama produk impor bagi Australia pada tahun 2023. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara asal impor produk ke Australia dengan nilai impor mencapai lebih dari 10 miliar US dollar. Furniture kayu dan metal dengan desain khas Indonesia seperti ukiran Jepara atau rotan tercatat menjadi primadona pasar Australia. Ukiran yang khas dan juga indah tentunya membuat furniture buatan Indonesia sangat diminati oleh negeri kangguru itu. Bahkan dikabarkan nilai impor furniture kayu mencapai 459 juta dolar Amerika Serikat. Dan furniture metal mencapai 449 juta dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa pasar Australia pun cukup bergantung pada furniture dari Indonesia. Jadi jika Presiden Prabowo menutup keran ekspor furniture Indonesia ke Australia, apa yang akan terjadi? Tentunya pasar Australia akan kelimpungan mencari pengganti furniture yang setara dengan buatan anak bangsa. Mengingat Indonesia memiliki beragam jenis kayu berkualitas tinggi yang cocok untuk pembuatan furniture. Tidak hanya itu, pengrajin Indonesia memiliki keahlian dalam menciptakan desain furniture yang unik dan menarik, memadukan unsur tradisional dan modern. Dan yang paling utama, harga furniture Indonesia relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain. Selain furniture, Presiden Prabowo pun kemungkinan akan menghentikan ekspor biji kopi hijau ke Australia jika terjadi perang dagang. Hal ini tentunya akan turut mengganggu pasar Australia terkait kebutuhannya dengan komoditi kopi. Namun apakah benar Australia begitu bergantung dengan kopi Indonesia?
Baru-baru ini, tepatnya Januari 2025, Sumatera Selatan mengekspor biji kopi ke negara Australia dan Malaysia sebanyak 14 kontainer atau sebanyak 277,2 ton senilai 33,6 miliar rupiah. Dengan data ini tentunya menunjukkan bahwa Australia pun sangat bergantung pada komoditi kopi Indonesia. Dan jika Indonesia menghentikan ekspor tersebut, maka Australia akan kesulitan untuk memenuhi bahan baku utama bagi berbagai produk kopi olahan negeri Kangguru tersebut, mulai dari kopi bubuk hingga minuman kopi siap saji. Sehingga tidak menutup kemungkinan perekonomian Australia pun akan terguncang. Australia pun cukup maju dalam hal pertanian. Maka tidak heran jika kebutuhan pupuk di negara tersebut sangat tinggi. Maka dari itu Indonesia pun menjadi salah satu penopang kebutuhan Australia akan pupuk pertanian. Jika melihat data di tahun 2022, Indonesia telah mengekspor pupuk ke Australia mencapai 263,19 juta US dollar. Ini pun membuktikan bahwa Australia juga cukup bergantung pada produk pupuk Indonesia. Terlebih lagi pupuk dari NKRI pun cocok dengan kondisi iklim dan juga tanah di negeri Kangguru tersebut. Australia pun cukup bergantung pada kendaraan yang diproduksi Indonesia. Bukan tanpa alasan mengingat laju produktivitas kendaraan Indonesia cukup tinggi. Hal ini membuat Indonesia cukup mampu melakukan ekspor kendaraan ke berbagai negara, termasuk Australia. Jika kita mundur ke belakang, Presiden Joko Widodo pernah melepas ekspor kendaraan sebanyak 2 juta unit ke Australia, menandakan bahwa kebutuhan Australia akan kendaraan yang diproduksi di Indonesia terbilang cukup tinggi. Kemajuan industri barang elektronik Indonesia pun turut membawa Australia bergantung pada produk tersebut. Sebagai bukti pada tahun 2018, tepatnya di kuartal pertama, ekspor Indonesia ke Australia untuk sektor manufaktur ini tercatat naik hingga 18,7%, sehingga menjadi 399,3 juta US dollar dari yang sebelumnya 336,3 juta US dollar. Ini kembali menunjukkan betapa butuhnya Australia dengan produk-produk elektronik yang dibuat oleh NKRI. Jika ekspor di sektor ini dihentikan, maka Australia pun harus berpikir keras menyelesaikan perang dagang tersebut. Namun yang namanya perang dagang, Australia tentunya akan membalas pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Mengingat Indonesia pun bergantung pada beberapa komoditi yang dimiliki oleh Australia, seperti halnya gandum. Australia merupakan partner tradisional yang mendominasi suplai gandum di Indonesia. Terbukti di tahun 2012 hingga 2017, negara ini menguasai 50 hingga 60% impor gandum di Indonesia. Dengan kebutuhan 2.419.709 juta ton gandum, membuat Indonesia pun cukup bergantung pada Australia. Sedangkan untuk nilai impornya mencapai 8,31 US dollar. Ketergantungan pasar Indonesia terkait gandum Australia disebabkan karena produser tepung terigu Indonesia mengakui bahwa gandum asal Australia paling sesuai dengan kebutuhan produksinya. Sehingga Indonesia sulit untuk berpaling ke gandum dari negara lain. Namun jika perang dagang terjadi, produk yang menggunakan bahan baku gandum tentunya akan langka dan harganya pun melonjak tinggi. Perselisihan dagang antara Australia dan Indonesia pernah terjadi terkait komoditi impor sapi Australia, di mana Indonesia mempunyai ketergantungan tinggi pada komoditi ini. Akibat memburuknya hubungan diplomatik kedua negara, Australia menyetop keran ekspor sapi, sehingga menimbulkan kekacauan di pasar Indonesia karena mahalnya harga daging sapi. Beberapa waktu lalu, 3.200 sapi yang berasal dari Australia telah sampai di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar NKRI. 200 ekor sapi merupakan sapi indukan atau betina produktif untuk memproduksi anakan sapi potong. Sedangkan 3.000 ekor sapi merupakan sapi bakalan yang digemukkan dan dipotong. Bahkan di tahun ini, Kementan menargetkan impor sapi hidup 400.000 ekor pada tahun ini. Rinciannya 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi potong atau pedaging.
Namun karena telah terjadi perang dagang antara Australia dengan NKRI, Indonesia tidak ingin bergantung pada sapi Australia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melirik produsen sapi negara lain yang bisa menjadi alternatif jika Australia kembali menutup keran ekspornya. Sehingga Indonesia tidak terpengaruh lagi dengan perang dagang yang kemungkinan akan terjadi di masa depan.